Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, yaitu berupa kesempatan di dalam melaksanakan kebaikan, kesempatan di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah nikmat yang besar. Yang pertama yang kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua yang kita syukuri adalah nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua bisa bersilaturahmi. Dan di ujung penghujung bulan Ramadan ini kita akan merayakan satu hari yang besar, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, yaitu hari raya umat Islam yang di dalamnya adalah hari ampunan dan kita harus meminta maaf dan memaafkan. Maka tema kita ini adalah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya buat siapapun, baik itu yang pernah berbuat salah kepada kita ataupun yang tidak kita kenali. Kita bukakan pintu maaf selebar-lebarnya, karena di dalam hari raya itu adalah hari senangnya umat Islam. Bagaimana kita merasa senang, bagaimana kita merasa gembira, bagaimana kita merasa bahagia kalau ternyata di dalam hati kita masih berkesumat kebencian, masih berkesumat dendam, masih bersemayam, yaitu sesuatu penyakit hati. Yang maka dari itu ini adalah momen yang sangat luar biasa untuk kita membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya buat semuanya. Bagaimana kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita bisa menjalin silaturahmi, bagaimana kita bisa menjalin kasih sayang sesama muslim kalau pintu maaf di dalam hati kita masih tertutup rapat-rapat. Maka dari itu, agar terjalinnya silaturahmi, agar terjalinnya ukhuwah Islamiyah, yang pertama adalah bukakan pintu maaf kita selebar-lebarnya. Bukakan untuk siapapun. Jangan sampai kalimat yang terucap dan terdengar di hari yang istimewa, yaitu hari raya Idul Fitri, adalah kalimat yang basa-basi. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalimat itu hanya adalah tradisi, yang mana hati kita tetap tertutup untuk memaafkan saudara-saudara kita. Maka dari itu, ini adalah renungan buat kita semua. Bagaimana kita bisa membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya, dan ayolah kita maafkan siapapun orangnya yang pernah berbuat salah kepada kita, dan kita pun harus membuka pintu pemaaf untuk siapapun yang meminta maaf kepada kita, dan kita pun harus meminta maaf kepada siapapun yang pernah kita merasa tersakiti oleh kita, merasa terzolimi oleh kita. Datangin mereka lalu kita minta maaf dan buka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Karena ukhuwah Islamiyah perlu kita bangun. Yang pertama, agar terciptanya yaitu perdamaian, peradaban Islam yang luar biasa, yaitu ukhuwah Islamiyah. Maka yang pertama yaitu harus ada ta'aruf, saling kenal. Maka ada istilah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta, tidak cinta maka tidak ada rindu di dalamnya. Kalau tidak ada rindu maka tidak akan pernah ada pertemuan. Tidak ingin bertemu kepada seorang yang tidak kita rindukan. Maka dari itu kita harus membangun. Yang pertama adalah membangun ta'aruf, saling kenal, mengenal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arafu, supaya kita saling kenal sesama muslim yang ada dimanapun, di belahan dunia manapun, baik itu dari Jawa, dari Sunda, dari berbagai macam, beraneka ragam, dari bangsa, dari manapun. Perlu yang namanya ukhuwah Islamiyah, sesama muslim itu adalah satu saudara, saling kenal, maka akan tumbuh rasa sayang, tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa rindu, dan itu semua perlu modal, yaitu modal memaafkan. Bagaimana kita mau kenal kalau ternyata di dalamnya ada kebencian? Ada kebencian kepada suku, ada kebencian kepada negara, ada kebencian kepada tetangga, ada kebencian-kebencian yang lain. Terus yang kedua, ukhuwah Islamiyah itu perlu dibangun. Setelah kita saling kenal, tidak cukup kita saling kenal, harus ada yang namanya tafahum, saling memahami satu sama lain. Jangankan dari beda-beda negara, kita lahir dari rahim yang sama, kita lahir dari orang tua yang sama, tapi kita punya karakter yang berbeda. Maka dari itu kita harus saling memahami satu sama lain. Ada orang yang kalimatnya selalu menyakitkan, kita fahami bahwa dia memang seperti itu. Ada orang yang tidak pernah berbicara sama sekali, kita pun mengerti dan memahami bahwa dia seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya terciptalah sebuah ukhuwah Islamiyah, dibangun atas dasar saling kenal mengenal dan juga saling memahami. Yang terakhir, ukhuwah Islamiyah akan terbangun dengan kuat dan erat kalau di dalamnya ada yang namanya ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Penting kita ini saling tolong menolong, apalagi dalam hal kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, saling menjaga dan mencegah dari hal keburukan. Maka dari itu peran penting yang terakhir inilah yang mesti kita kerjakan. Jangan sampai saudara kita lalai dari kewajiban karena kita tidak mengingatkannya, dan juga jangan sampai saudara kita terjerumus akan hal kemadorotan, kemaksiatan dan yang lainnya karena kita tidak mencegah dan melarangnya. Padahal kita bisa mengajak, padahal kita bisa untuk mencegah, tapi kita tidak mengerjakannya. Berarti kita sama saja telah meruntuhkan, menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Maka dari itu ini adalah renungan buat kita semua dalam momen-momen yang sangat berharga ini. Marilah kita bersatu di dalam kekuatan Islam, bersatu di dalam kebinekaan Tunggal dan Ika dan yang lainnya, agar tercipta sebuah kekuatan, baik itu kekuatan rohani maupun kekuatan jasmani. Mungkin itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.